Ruang IGD di RS Kartini selalu sibuk. Malam itu hujan mengguyur deras. Petir sesekali menyambar langit yang muram. Beberapa pasien datang dalam kondisi kritis. Para perawat sibuk kesana kemari. Tapi ada satu yang menarik perhatian perawat magang baru. Siska, seorang perempuan bertubuh kurus, memakai seragam lama warna putih kebiruan yang sedikit kekuningan di bagian kerahnya. Rambutnya dicepol rapi, wajahnya pucat, namun tetap tersenyum. Ia tampak tenang, membantu merapikan infus dan menyeka keringat pasien tanpa banyak bicara. Aku belum sempat kenalan sama mbak yang itu, ujar Siska kepada seniornya, perawat Lani. Yang mana? Tanya Lani tanpa menoleh, sibuk mencatat data pasien. Itu yang bantu di kasur nomor 4 tadi, jawab Siska. Lani langsung menoleh. Wajahnya perlahan pucat. Kasur 4? Nggak ada yang jaga di situ selain kamu dan aku. Siska mengerutkan kening. Tapi tadi aku lihat dia jelas. Dia yang ambil kain basah juga buat pasien. Lani diam. Matanya menatap kosong ke arah lorong. Siska, kamu lihat dia pakai seragam lama yang ada list birunya? Siska mengangguk pelan. Lani menarik napas panjang. Namanya Bu Mira, perawat senior di sini. Dulu dia dikenal paling rajin, paling peduli sama pasien. Tapi 7 tahun lalu, dia meninggal di ruangan ini, serangan jantung, waktu sedang bertugas malam. Siska menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Tapi, tadi aku lihat dia hidup-hidup. Dia bantu aku. Ya, dia memang masih sering terlihat, bisik Lani. Selalu datang tiap malam hujan, membantu pasien, membantu kita. Dia tidak pernah absen, bahkan setelah semuanya berakhir. Malam itu Siska tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang istirahat sambil memeluk jaket. Dari kaca jendela, ia melihat sosok berseragam putih kebiruan berjalan perlahan di lorong. Bayangannya samar, langkahnya tanpa suara. Tidak ada siapapun yang menyadari kehadirannya. Tapi semua tahu, RS Kartini tidak pernah benar-benar sepi. Dan tidak semua yang bertugas di sana masih hidup. Keesokan malamnya, rasa penasaran memaksa Siska untuk tetap lembur. Ia memilih shift malam, meski sebetulnya ia tidak dijadwalkan. Pikirannya dipenuhi sosok Bu Mira. Bukan karena takut, tapi karena entah kenapa kehadiran perawat itu justru terasa menenangkan. Jam menunjukkan pukul 1.12 dini hari. Hujan kembali turun. Hening meliputi koridor rumah sakit. Hanya terdengar suara detak jam dan sesekali bunyi roda ranjang didorong perawat. Siska duduk sendirian di ruang observasi. Ia memperhatikan layar monitor detak jantung pasien. Kemudian, samar-samar, terdengar langkah sepatu pelan. Seperti diseret, namun teratur. Siska berdiri, mengintip ke lorong. Di sana, di bawah redupnya lampu lorong tengah, Bu Mira kembali muncul. Kali ini ia menunduk. Tangannya memegang map perekam medis yang usang, dan ia berjalan ke arah ruang anak. Tanpa pikir panjang, Siska mengikutinya. Langkahnya pelan, jantungnya berdegup cepat. Ia melihat Bu Mira masuk ke dalam ruangan yang sudah lama dikosongkan sejak kebakaran kecil tahun lalu. Tapi lampu ruangan itu menyala. Dengan ragu, Siska membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan gelap, berdebu, ranjang-ranjang didorong ke sudut, dan bau lembab memenuhi udara. Tapi, di atas meja ada satu map tua. Tertulis nama Mira Suryaningrum. Di bawahnya tertulis tanggal wafat, 12 Juni 2018. Siska menyentuh map itu. Tiba-tiba, pintu tertutup sendiri di belakangnya. Lampu mati. Gelap. Lalu terdengar suara nafas seseorang. Sangat dekat. Jangan takut, aku hanya ingin tetap berguna. Suaranya lirih, basah, seperti datang dari balik telinga Siska. Seketika, lampu menyala kembali. Map itu terbuka. Di dalamnya, rekaman data pasien, semuanya pasien yang masih ada sekarang. Terbaru, nama seorang anak kecil, Bagas, 8 tahun, masuk malam ini. Tiba-tiba, pagar Siska berbunyi. Pasien anak IGD mengalami kejang, segera ke ruang observasi. Siska lari. Sesampainya di sana, perawat lain masih panik. Tapi di sisi tempat tidur Bagas, terlihat basah di sudut bantal.
dan kening si anak telah diseka bersih. "Ada siapa tadi yang bantu pertama?" tanya dokter. "Entah, tapi kami temukan anak ini sudah dalam posisi pemulihan, seperti ada yang datang duluan." Siska tahu, dia tahu siapa yang datang duluan. Dan dia belum selesai. Perawat yang tidak pernah absen, masih bekerja, masih menjaga, meski tak lagi bernyawa. Malam-malam berikutnya, Siska semakin sering melihat Bu Mira. Tak selalu jelas, kadang hanya bayangan di balik tirai, kadang wujudnya utuh sedang mengganti botol infus atau merapikan selimut pasien. Yang membuat bulu kuduk berdiri bukan penampakannya, tapi ketenangan yang selalu mengikutinya. Seperti rumah sakit ini adalah miliknya. Suatu malam, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar atap RS Kartini, membuat lampu di beberapa lorong berkedip. IGD sedang kacau. Satu kecelakaan beruntun terjadi di tol, dan rumah sakit penuh sesak. Siska berlarian membawa peralatan. Lani memanggil dari ruang trauma. "Siska, kita kekurangan perawat di ruang 3. Pindahkan pasien luka kepala ke tempat tidur kedua." Saat Siska mendorong ranjang, ia melihat sosok Bu Mira lagi. Kali ini sangat dekat. Ia berdiri di samping tempat tidur, menekan perban pada pelipis pasien, seperti yang diajarkan di pelatihan. Tidak panik, tidak gugup. "Mbak Mira," bisik Siska. Bu Mira menoleh. Wajahnya pucat, matanya seperti menyimpan kesedihan lama yang belum usai. Ia tidak bicara, hanya tersenyum tipis, dan menghilang perlahan, menyisakan perban yang sudah terikat rapi di kepala pasien. Beberapa hari kemudian, ada seorang pria tua datang ke IGD. Ia berdiri lama di dekat papan nama perawat. Siska yang sedang lewat menghampirinya. "Bisa saya bantu, Pak?" Pria itu menunjuk ke papan foto usang di dinding. Di sana, di pojok kanan atas, ada foto perawat muda dengan senyum teduh. "Bu Mira." "Anakku," katanya lirih. "Dia sangat mencintai pekerjaannya. Bahkan setelah meninggal, katanya dia masih di sini." Siska diam, tak tahu harus menjawab apa. Tapi malam itu, ketika semua pasien telah tertangani, dan hujan kembali mengguyur lorong sepi RS Kartini, ia melihat seberkas cahaya biru dari ruang observasi. Lalu terdengar suara samar. "Terima kasih sudah membiarkan aku tetap membantu." Siska menoleh. Tidak ada siapapun. Tapi spray ranjang telah rapi, alat-alat bersih tersusun, dan secarik kertas terselip di atas meja bertuliskan, "Kita merawat bukan hanya dengan tangan tapi juga dengan jiwa, sampai akhir waktu." Dan Siska tahu, selama rumah sakit ini masih berdiri, Bu Mira tidak akan pernah benar-benar pergi. Sejak malam itu, nama Bu Mira mulai menjadi semacam rahasia umum di kalangan staf malam RS Kartini. Tidak dibicarakan terang-terangan, tapi semua tahu. Kalau ada infus yang tiba-tiba sudah tergantung, luka yang tiba-tiba sudah dibalut rapi, atau monitor yang tiba-tiba menyala kembali setelah mati, maka dia sedang bertugas. Siska mulai menyimpan catatan kecil. Ia mencatat waktu-waktu kehadiran Bu Mira, gejala-gejala awal kemunculannya, cahaya biru, suhu yang tiba-tiba turun, suara langkah tanpa wujud. Makin hari, Siska merasa kedekatannya dengan Bu Mira bukan lagi karena rasa penasaran, tapi karena keterhubungan yang tak bisa dijelaskan. Hingga suatu malam, kejadian yang paling ganjil terjadi. Ada pasien laki-laki, korban pengeroyokan, masuk dalam kondisi setengah sadar. Saat diperiksa, ia menolak disentuh siapapun, memberontak, memaki-maki, bahkan mencoba menggigit suster yang mendekat. Seorang satpam harus turun tangan, tapi tiba-tiba pasien itu diam, matanya kosong, menatap ke arah belakang ruangan, wajahnya pucat. Saya nggak jadi. Saya minta maaf, gumamnya, suaranya berubah lirih. "Kenapa?" tanya Siska, heran. Pria itu memelototi lorong di belakang Siska. Perawat itu, dia ngelihatin saya, matanya dingin banget. Dia nggak hidup kan? Siska menoleh. Lorong kosong, tapi bau antiseptik mendadak begitu menusuk. Setelah itu, pasien berubah. Jadi lebih tenang, bahkan kooperatif. Malamnya,
Ia minta bicara dengan suster jaga dan menangis, mengaku kalau yang ia aniaya sebenarnya adiknya sendiri. Seolah ada sesuatu yang menekannya untuk berubah. Beberapa minggu berlalu, Siska mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Seperti suara-suara kecil yang membimbingnya saat merawat pasien. Seperti ada energi yang menjaganya dari kesalahan. Atau dorongan untuk selalu hadir saat dibutuhkan, meski tak tahu dari mana datangnya. Hingga suatu dini hari, saat Siska mengecek monitor di ruang ICU, ia melihat refleksi di layar monitor. Seorang wanita berdiri di belakangnya, mengenakan seragam putih klasik, wajahnya teduh dan tenang. Namun bukan itu yang membuat Siska terpaku. Di keras seragam perawat itu, tersemat nama, S. Wulandari. Itu nama lengkapnya. Namanya sendiri. Siska membalikkan badan. Tak ada siapapun. Tapi di layar monitor yang tadi kosong, kini muncul pesan samar yang berpendar sesaat sebelum menghilang. Yang menjaga akan digantikan oleh yang terpilih. Dan malam pun kembali sunyi. Tapi keheningan itu bukan milik kesepian, melainkan milik seseorang yang baru saja dipanggil untuk melanjutkan warisan tak terlihat. Warisan seorang perawat yang tidak pernah absen. Beberapa malam setelah pesan itu muncul, Siska mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat lorong-lorong rumah sakit yang tak berujung, remang-remang cahaya neon, dan suara-suara rintihan pasien yang tak pernah ia temui di dunia nyata. Ia berjalan, menyusuri ruangan-ruangan yang tak dikenal. Ruang perawatan tanpa pintu, ruang operasi dengan meja kosong, dan lemari arsip yang terbuka sendiri, menyisakan rekam medis milik orang-orang yang sudah lama tiada. Dan selalu, di ujung lorong, Bu Mira berdiri, tersenyum, tak pernah bicara. Pagi hari, saat terbangun, tubuh Siska terasa dingin, seolah ia benar-benar melewati malam itu dengan berjalan kaki. Tapi yang paling aneh, seragam putihnya yang tergantung di gantungan baju, kadang terlipat rapi, kadang ada bekas kotoran darah samar di saku kanan. Jangan terlalu larut, pesan Lani suatu malam saat Siska terlihat melamun di bangsal rawat inap. Ada hal-hal di rumah sakit ini yang tidak bisa kita bawa pulang. Siska hanya tersenyum. Kalau kita tidak bawa pulang, lalu siapa yang bawa? Lani terdiam. Beberapa hari kemudian, ada seorang anak kecil datang dengan demam tinggi. Ibunya panik, menangis, mengaku tidak punya uang cukup untuk rawat inap. Siska, yang saat itu berjaga, meminta sang ibu duduk sebentar dan pergi ke ruang administrasi. Tapi saat kembali, anak itu sudah dalam perawatan. Selimut baru, kompres di dahi, dan susu hangat di meja samping tempat tidur. "Siapa yang bantu, Bu?" tanya Siska, kaget. Sang ibu menjawab sambil terisak, "Saya nggak tahu, tapi tadi ada perawat yang datang. Cantik, putih, senyum terus. Dia bilang, 'Tenang, Bu, anak ibu akan baik-baik saja. Di sini semua dirawat, tanpa syarat.'" Lani yang mendengar cerita itu hanya diam. Kemudian memandang Siska lama. "Makin sering ya," bisiknya. Siska mengangguk perlahan. Tapi sekarang, rasanya dia nggak cuma bantu, rasanya dia mengajari. Dia menyiapkan kamu. Sejak itu, Siska merasa seolah RS Kartini punya denyut nadinya sendiri. Ada kehidupan di balik dinding cat putihnya, ada bisikan lembut di setiap hembus AC-nya. Dan dalam keheningan malam, saat detak jantung pasien melemah dan staf mulai tertidur di pojok ruang jaga, Siska tetap terjaga, kadang sendirian, kadang tidak. Dan di cermin-cermin ruang perawatan yang berembun, kadang muncul dua sosok berseragam putih berdiri berdampingan. Salah satunya tersenyum pada dunia yang bisa ia tinggalkan, dan satu lagi, mulai belajar bagaimana tetap tinggal. Pagi hari, saat terbangun, tubuh Siska terasa dingin. Seolah ia benar-benar melewati malam itu dengan berjalan kaki. Tapi yang paling aneh, seragam putihnya yang tergantung di gantungan baju, kadang terlipat rapi, kadang ada bekas kotoran darah samar di saku kanan. "Jangan terlalu larut," pesan Lani suatu malam saat Siska terlihat melamun di bangsal rawat inap. "Ada hal-hal di rumah sakit ini yang tidak bisa kita bawa pulang." Siska hanya tersenyum.
Kalau kita tidak bawa pulang, lalu siapa yang bawa? Lani terdiam. Beberapa hari kemudian, ada seorang anak kecil datang dengan demam tinggi. Ibunya panik, menangis, mengaku tidak punya uang cukup untuk rawat inap. Siska yang saat itu berjaga, meminta sang ibu duduk sebentar dan pergi ke ruang administrasi. Tapi saat kembali, anak itu sudah dalam perawatan. Selimut baru, kompres di dahi, dan susu hangat di meja samping tempat Tu tidur. "Siapa yang bantu, Bu?" tanya Siska, kaget. Sang ibu menjawab sambil terisak. "Saya nggak tahu, tapi tadi ada perawat yang datang. Cantik, putih, senyum terus. Dia bilang, 'Tenang Bu, anak ibu akan baik-baik saja. Di sini semua dirawat, tanpa syarat.'" Lani yang mendengar cerita itu hanya diam. Kemudian memandang Siska lama. "Makin sering ya," bisiknya. Siska mengangguk perlahan. Tapi sekarang, rasanya dia nggak cuma bantu. Rasanya dia mengajari. Dia menyiapkan kamu. Sejak itu, Siska merasa seolah RS Kartini punya denyut nadinya sendiri. Ada kehidupan di balik dinding cat putihnya, ada bisikan lembut di setiap hembus AC-nya. Dan dalam keheningan malam, saat detak jantung pasien melemah dan staf mulai tertidur di pojok ruang jaga, Siska tetap terjaga. Kadang sendirian, kadang tidak. Dan di cermin-cermin ruang perawatan yang berembun, kadang muncul dua sosok berseragam putih berdiri berdampingan. Salah satunya tersenyum pada dunia yang bisa ia tinggalkan, dan satu lagi mulai belajar bagaimana tetap tinggal. You said, lanjutkan cerita tanpa penutup. ChatGPT said, malam demi malam berlalu, dan kehadiran Bu Mira terasa semakin dekat. Bukan lagi sebagai sosok asing yang samar, tapi sebagai bagian dari setiap langkah Siska. Kadang dalam sentuhan tangannya saat membalut luka. Kadang dalam suara hatinya saat mengambil keputusan cepat yang menyelamatkan nyawa. Pada suatu malam hujan, listrik rumah sakit sempat padam. Genset terlambat menyala, membuat IGD gelap total selama hampir 1 menit. Siska sedang di lorong menuju ruang bayi ketika itu terjadi. Dalam gelap pekat, ia mendengar suara tangis. Bukan dari bayi, tapi seperti suara perempuan menangis tertahan. Ia mencoba menenangkan diri, menyalakan senter ponselnya, dan perlahan mengikuti suara itu. Suara itu membawanya ke sebuah ruang yang seharusnya terkunci. Ruang arsip lama yang terbakar sebagian pada tahun yang sama saat Bu Mira meninggal. Pintu terbuka. Suara tangisan berhenti. Di dalam ruangan itu, udara begitu dingin dan berbau hangus. Rak-rak berdebu, sebagian patah. Di salah satu pojok, ada laci tua yang terbuka sedikit. Di dalamnya, Siska menemukan buku agenda kulit lusuh. Tertulis di sampul depannya, catatan malam MS. Halaman-halamannya penuh tulisan tangan Bu Mira. Isinya tidak hanya laporan medis, tapi juga doa-doa. Permohonan untuk pasien yang ia jaga. Harapan kecil untuk setiap orang yang ia rawat, yang bahkan tak punya keluarga. Lembar terakhir, ada tulisan yang seakan ditulis tergesa. Jika aku tidak bisa pulang, setidaknya jiwaku boleh menetap di sini, karena merawat mereka adalah rumahku. Saat Siska menutup buku itu, suara tangis tadi berubah jadi bisikan lembut di telinganya. "Kau mengerti sekarang kan? Kenapa aku tetap tinggal?" Cahaya senter berkedip. Sekilas, di pantulan kaca lemari obat yang retak, ia melihat dua sosok. Bu Mira berdiri di belakangnya, dan dirinya sendiri. Tapi pantulan itu berbeda. Di sana, Siska mengenakan seragam perawat lama. Rambut dicepol rapi dan wajahnya lebih pucat dari biasanya. Namun yang paling mengganggu, senyumnya sama persis dengan milik Bu Mira. Tenang, abadi. Esok paginya, Siska kembali bekerja seperti biasa. Tidak ada yang berubah di mata rekan-rekannya. Tapi sejak malam itu, peralatan medis yang tersusun terlalu rapi, tempat tidur yang selalu bersih sebelum waktu ganti spray, dan pasien yang mengaku dijaga oleh perawat malam cantik yang selalu tersenyum, mulai menjadi cerita sehari-hari. Dan nama Bu Mira pelan-pelan tergantikan. Sekarang mereka menyebutnya perawat yang baru yang tidak pernah tidur. Bukan karena dia menggantikan yang lama, tapi karena di RS Kartini,
yang tidak pernah absen tidak hanya satu. Beberapa minggu setelah penemuan buku catatan Bumira, suasana RS Kartini tak lagi sama di mata Siska. Ada perasaan terikat yang lebih kuat, bukan sekadar karena tugas atau panggilan profesi, tapi seolah ada tali tak kasat mata yang menghubungkannya langsung ke dinding-dinding rumah sakit, ke suara-suara yang hanya terdengar saat malam benar-benar sepi, ke jiwa-jiwa yang tidak pernah pulang. Suatu malam, ketika ia lembur sendirian di ruang rekam medis, Siska kembali memeriksa buku catatan itu. Kali ini, ia tak hanya membaca. Ia menulis. Pasien ruang 5 mulai membaik. Ibu tua itu tersenyum untuk pertama kalinya hari ini. Aku merasa, aku bukan lagi hanya Siska. Aku merawat, aku menjaga, aku mendengarkan, sama seperti dia dulu. Saat tinta terakhir ditulis, ruangan mendadak berubah sunyi. Lalu terdengar suara langkah pelan dari arah pintu. Bukan mengagetkan, justru akrab. Siska menoleh. Di ambang pintu berdiri Bumira. Tidak lagi terlihat samar tapi utuh. Wajahnya tenang seolah bangga. Ia melangkah mendekat, berhenti di hadapan Siska, lalu menyentuh bahunya perlahan. Sekarang kau yang berjaga, bisiknya pelan. Aku sudah cukup. Dan kemudian, tubuh Bumira mulai memudar. Seperti kabut yang diterpa cahaya pagi. Wajahnya terakhir kali tersenyum, lalu menghilang tanpa suara. Udara di ruangan hangat. Tidak menyeramkan. Justru seperti pelukan perpisahan. Keesokan harinya, Siska menerima kabar dari bagian administrasi. Salah satu foto perawat lama yang selama ini tergantung di lorong depan. Foto Bumira. Jatuh dari bingkainya dan retak. Tapi anehnya, tak seorang pun mengaku menyentuhnya. Hari-hari berlalu. Siska mulai sering didatangi pasien yang berkata, "Saya bermimpi malam tadi ada perawat dengan suara lembut menyuruh saya bertahan. Dia bilang namanya." Siska dan teman-teman sejawatnya pun mulai berbisik bahwa tak peduli shift, siapa yang terdaftar malam itu, ruang rawat tetap terasa seperti dijaga. Mereka bilang ada tangan lain yang membantu dalam diam. Mungkin bukan dari dunia ini, mungkin dari jiwa yang sudah memilih untuk menetap. Kini, nama perawat yang tidak pernah absen punya wajah baru. Bukan karena digantikan, tapi karena warisan itu terus hidup. Di dalam jiwa yang tidak hanya bekerja, tapi menjaga. Dalam suara langkah pelan saat lorong lengang. Dalam senyum tenang di balik tirai. Dalam cahaya biru yang muncul sekejap, lalu lenyap. Setelah tugasnya selesai. Dan jika suatu malam kau dirawat di RS Kartini, lalu terbangun karena merasakan tangan lembut mengganti infus. Padahal tak ada siapapun di sana. Jangan panik. Karena mungkin justru malam itu kau paling dijaga oleh seorang perawat yang tak pernah benar-benar pergi,